Salam Pancasila. Sebentar lagi akan berlangsung babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ya, yang mana Indonesia bergabung di grup C, yaitu Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Kalian semua bermimpi Indonesia akan lolos Piala Dunia. Menurut saya mimpi itu ketinggian. Ya, boleh bermimpi tapi tetap harus menginjak bumi, melihat realita. Ya. Sintayong sendiri tidak berani menargetkan lolos Piala Dunia. Karena memang di grup C itu sangat berat. Untuk lolos sebagai peringkat 4 aja berat. Ya, jadi saya ingatkan kalian semua, kalau mimpinya terlalu tinggi ya siapkan tisu yang banyak. Ya, ini mau saya bedah ya, saya jelaskan, saya analisa ya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam pertandingan di grup C. Ya. 5 September sebentar lagi tim Indonesia akan bertanding melawan Arab Saudi, yang mana pertandingan itu dilaksanakan di Arab Saudi. Arab Saudi sebagai tuan rumah. Ya, pertandingan ini sangat penting karena jika Indonesia mampu menahan Arab Saudi, ya kalau menang mustahil lah ya. Menahan aja itu akan menjadi kekuatan ya, akan menjadi penyemangat untuk laga-laga berikutnya. Ini saya klasifikasikan, saya jelaskan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam pertandingan pertama Indonesia lawan Arab Saudi ya. Yang pertama, dari segi ranking FIFA saja kita sudah kalah jauh. Ya, karena memang ranking FIFA kita ini paling bawah. Ya. Lalu dari segi pengalaman ya, Indonesia ini jauh sekali dibanding Arab Saudi. Tahun 2022 dalam penyisihan grup Piala Dunia, Arab Saudi itu mengalahkan Argentina 2-1. Ya, saat itu Argentina ada Lionel Messi. Bayangin. Ya. Argentina aja kalah sama Arab Saudi. Ya, jadi para pemain yang waktu itu mengalahkan Argentina itu masih banyak yang bermain saat melawan Indonesia nanti. Ya. Kemudian dari segi strategi ya atau sektor pelatih, jelaslah Indonesia juga kalah jauh lawan Arab Saudi. Pelatih timnas Arab Saudi itu Roberto Mancini. Ya, dulu mantan pemain hebat Italia dan sekarang juga menjadi pelatih hebat. Ya, untuk saat ini sudah tingkat dunia. Sementara pelatih Indonesia ini pelatih lokal Korea Selatan, Sintayong. Ya, nah ini adu strategi ini juga akan tidak berimbang ya. Karena tingkat kemampuan atau pengalaman pelatih juga sangat jauh. Ya, antara Roberto Mancini dibandingkan dengan Sintayong. Nah, kemudian dari susunan pemain, ya, Indonesia berusaha untuk mampu mengimbangi ya kontestan lain di grup C ini. Ya, karena kalau memang tidak diimbangi ya nanti akan jomplang ya, Indonesia akan menjadi lumbung gol. Ya, kalau tidak diimbangi dengan perekrutan pemain-pemain asing masuk timnas Indonesia. Ini susunan pemain saat Indonesia nanti akan menghadapi babak ketiga kualifikasi zona Asia. Rata-rata pemainnya itu adalah pemain-pemain asing ya. Ini saya bacakan, saya kasih tahu ya siapa saja. Di penjaga gawang Indonesia akan dijaga oleh Martin Paes. Ya.
Di pertahanan atau back ada Jay Itzes, Mees Hilgers, Justin Hubner. Itu di pertahanan. Lalu di sektor tengah itu Kevin Dick, Tom Haye, ya, Jairo Riddlewald, Calvin Verdong. Ya, lalu di bagian penyerang itu ada Ragnar Ole Romani dan Rafael Struijk. Ya, ini adalah jelas tim Belanda. Ya, tim Belanda cabang Indonesia. Ya, apakah dengan skuad atau susunan pemain seperti itu mampu mengimbangi Arab Saudi? Mari kita lihat bersama. Kalau mampu, ya wajar, karena kan ini memang pemain-pemain dengan stamina, skill, ya, dan lain-lain, standarnya Eropa, bukan standar Asia lagi. Tapi kalau sampai jeblok atau kalah, ya malu-maluin, begitu kira-kira. Oke, mari kita saksikan Merdeka. Mari kita saksikan Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Ya, tadi sudah kita bersama-sama menyimak bagaimana penjelasan dari Bapak bertopi merah ini ya. Menurut dia akan sulit bagi timnas Indonesia untuk mengalahkan Arab Saudi karena dia melihat bagaimana histori bahwa di tahun 2022 kemarin Indonesia pernah berhadapan dengan Arab Saudi dan kita juga kalah. Dan satu lagi dia melihat dari timnas Arab Saudi yang pada kualifikasi Piala Dunia itu bahkan pernah mengalahkan Argentina ya. Dan rata-rata materi pemain menurut dia yang ketika itu mengalahkan Argentina masih ada sampai saat ini ya. Saya sedikit berbeda pandangan dengan Bapak bertopi merah ini. Sedari awal kalau teman-teman mengikuti konten-konten saya di Falco Ngoe Channel ya, terkait dengan olahraga, saya berulang kali mengatakan bahwa sampai saat ini saya masih optimis bahwa timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia sampai di ronde ketiga. Artinya di ronde ketiga timnas Indonesia itu akan posisi klasemennya itu di runner up. Karena kita ketahui bahwa untuk posisi juara grup dan runner up itu dia otomatis. Dan itu belum berubah ya. Belum berubah sampai saat ini. Rasa optimis itu masih ada. Kenapa saya meyakini bahwa Indonesia akan main di Piala Dunia melalui kualifikasi sampai di ronde ketiga ini? Beta melihat bagaimana antusiasme para pemain sangat-sangat luar biasa. Mereka menatap untuk kualifikasi Piala Dunia kali ini. Kemudian materi-materi pemain yang ada ini sudah banyak sekali mengikuti turnamen-turnamen. Di kualifikasi Piala Asia Senior mereka bermain. Di Piala Asia U23 mereka juga bermain. Ini sadar atau tidak sadar, mental mereka ini sudah ditempa secara baik. Makanya tidak heran jika Cina itu berencana untuk memindahkan stadionnya jauh dari kota Cinanya itu. Itu tentu untuk menghindari, untuk mensiasati agar Indonesia tidak boleh kalah. Artinya mereka itu takut. Oke, sekarang kita berbicara mengenai pelatih. Menurut Bapak bertopi merah ini katanya secara kualitas katanya Roberto Mancini itu lebih hebat dari Coach Sintayong. Katanya Coach Sintayong itu pelatih lokal. Ya oke lah, kita anggap Coach Sintayong ini pelatih lokal untuk Asia ya. Dia berasal dari Korea Selatan. Tapi tidak boleh kita lupakan bahwa pelatih lokal Coach Sintayong pernah mengalahkan Jerman di Piala Dunia.
Ya, itu bukan main-main ya, bukan di kualifikasi, tetapi di Piala Dunia. Artinya apa yang disampaikan oleh Bapak ini, ya terserah, itu opininya dia, tapi saya meyakini sampai saat ini saya masih mempercayai bahwa Indonesia akan lolos. Indonesia akan bisa menang melawan Arab Saudi. Bagaimana komentar dari teman-teman? Apakah keyakinan teman-teman sama dengan apa yang saya yakini? Nah, kalau bicara di Stadion King Abdullah Sport City di Jeddah ini, Arab Saudi itu begitu dikdaya. Nah, melihat ya apa yang mereka lakukan sejauh ini, di data terakhir ya, statistik yang terus berlangsung antara Indonesia dan Arab Saudi, memang kita tidak pernah menang, sulit menang melawan Arab Saudi. 12 pertandingan terakhir itu kita paling tidak hanya 1 kali imbang, 11 diantaranya kita mengalami kekalahan. Nah, ketika kita sekarang ditangani oleh STY, tentunya ada perubahan besar, signifikan, dan ini yang diharapkan bahwa kita melupakan trauma dengan tidak pernah menang melawan Arab Saudi, dan sekarang kita fokus untuk bertarung dengan tim asuhan Roberto Mancini, karena Arab ditangani oleh pelatih asal Italia. Ini melihat ya apa yang mereka lakukan sejauh ini, tidak pernah kalah, hanya 2 kali imbang ketika bermain di Stadion King Abdullah ya di Jeddah ini. Berarti ada 10 kemenangan. Tim-tim besar kalau datang ke sini tuh selalu kalah. Sejak stadion ini resmi kalau nggak salah ya, itu 2014. Dan mereka tidak pernah kalah. Itu luar biasa bagi Arab Saudi. Ini menjadi ujian berat bagi Jai Ises dan kawan-kawan ketika harus bertarung melawan Arab Saudi. Tentunya ada motivasi berlebihan bagi pemain-pemain kita. Ya, kita sebagai underdog, ya, tidak perlu melihat bahwa stadion ini begitu angker bagi siapapun. Yang saya bilang tadi ya, mereka tidak pernah kalah Arab Saudi di sini. Kita juga tidak pernah menang melawan Arab Saudi. Tapi sekarang kan situasinya berbeda. Ya, selain dengan pelatih Sintayong, kita sedang bagus-bagusnya. Ya, kemudian punya pemain-pemain yang oke. Ya, tidak mungkin berbeda dengan kondisi suasana pemain-pemain yang sebelum-sebelumnya, dengan Jai di belakang, terus punya pertahanan yang kuat. Ini Arab Saudi yang pasti akan bertekad untuk bisa menang di laga pertama mereka, didukung penuh oleh publik mereka ya, yang luar biasa tentunya, yang berharap Arab Saudi harus bisa menang. Dan kita harus menghadapi tekanan pasti yang luar biasa, namun dengan pemain-pemain yang sudah oke, punya pengalaman bagus pemain di Eropa seperti Jai, Verdong ya, Sain Patinama juga masih ada di dalam, Sandy Walsh ya, masih bisa bermain, Nathan Cho. Kita punya gelandang-gelandang yang oke, Iqbal Janar, ada Tom Haye yang bisa kita andalkan, ya, ada Rafael ya, ada Ragnar Oratmangun. Artinya dengan kombinasi seperti ini bolehlah ada harapan, dan STY menatap laga melawan Arab Saudi ini dengan penuh percaya diri. Ya, ini pede banget bagi STY. Ini penting. STY menatap laga melawan Arab Saudi dengan penuh percaya diri. Ya, histori mencatat bahwa timnas Indonesia tidak pernah menang melawan Arab Saudi. Tetapi histori juga sudah mencatat bahwa timnas Indonesia pernah menahan imbang Arab Saudi. Artinya, peluang untuk kita membuat sejarah untuk mengalahkan timnas Arab Saudi di stadion yang katanya sangat angker itu sangat-sangat terbuka lebar jika kita melihat dengan materi atau komposisi pemain yang ada saat ini. Ya, dulu ketika pemain kita banyak diisi oleh pemain-pemain lokal, kita mampu kok. Walaupun secara persentase lebih banyak kalah tidak masalah, tetapi kita pernah menahan imbang Arab Saudi. Kita akan membuktikan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia akan membuat para pemain timnas ini tentunya bertarung mati-matian demi mengamankan poin. Ya, sekalipun Arab Saudi juga pasti akan mati-matian untuk mengamankan poin. Tapi terkait dengan mental, kita sudah buktikan di Piala Asia kemarin. Bermain di kandangnya orang, kita mampu tembus sampai ke semifinal.
Oke, jadi Coach Nova Arianto yang mencoret Lionel Messi dan juga Matthew Davis, salah satu pemain keturunan kita yang main di luar. Dilansir dari bolasport.com ya, katanya Nova Arianto tuh udah memulangkan 2 pemain ini, walaupun ini belum final ya. Karena sih katanya ya, si Davis ini masih diberikan kesempatan di seleksi berikutnya tuh ya, lu baca sendiri dah tuh. Ini dari sumber yang gue dapet ya. Katanya sih ya, alasan Nova Arianto mencoret 2 pemain ini karena 2 pemain itu tidak memenuhi standar postur untuk timnas U16 ya. Ini pasti abis ada yang komen nih, lah bang, lu kalau misalnya Indra Sapri aja, kalau misalnya pemain keturunan dicoret pasti dikata-katai, pasti dibilang anti keturunan. Sini kalau Nova Arianto aja lu biasa-biasa aja. Sampai ada yang bilang gue buzzer PSSI, gila kali lu. Kepikiran aja begituan lu pade. Nih gue kasih tahu ya, kenapa waktu Sapri dia nggak bawa semivel, gue ngoceh. Kalau semivel ya levelnya tuh udah beda guys. Gue kan nonton ya kalau semivel main. Kalau semivel kan levelnya udah beda ya, dia tuh udah main di tim seniornya. Terus gue juga udah liat gameplaynya dia ya, marah lah gue, ngoceh lah gue kalau misalnya dia nggak dibawa. Sedangkan kalau misalnya si Matthew Davis ini ya, walaupun dia didikan luar ya, gue kan nggak tahu kualitasnya gimana, gue nggak nonton dia main. Ya nggak etis dong kalau misalnya gue menjudge pemain kalau gue nggak ngeliat mainnya gimana. Dan dari sini kita tahu ya, nggak semua pemain yang abroad di luar itu kualitasnya lebih bagus daripada pemain kita. Cuma ya jelas mayoritas basic main awalnya itu pasti lebih bagus. Ya terbukti ya, Matthew Davis ini walaupun dicoret, katanya tetap masih dikasih peluang buat seleksi lagi. Karena finalnya belum sekarang ya, masih ada seleksi itu masih berjalan lah pokoknya. Jadi stop ya kalau bilang gue tuh kayak, oh gue pro Sintayong banget, gue pokoknya semua yang sama Sintayong gue dukung. Kalau misalnya melebar dikit gue maki-maki, kagak. Gue cuma mengingatkan aja jangan sampai nyesel kalau pemain kayak Semivel tuh endingnya nanti ke Belanda. Kalau levelnya udah 20 tahunan itu udah beda guys. Kalau masih bocil 16 tahun gini beda cerita. Ya gitu aja ya, kita dukung semua keputusan dari Nova Arianto guys. Karena sampai sekarang gue masih belum menemu nih celah buat kritik Nova Arianto. Nanti tanggal 5 September timnas senior main ya. Kalau misalnya gameplaynya kurang, gue pasti kritik kok, tenang aja. Terus tuh pada aneh-aneh dah mikir gue buzzer STY, buzzer PSSI, udah gila lu pade. Udah guys, sampai sini aja dulu, jangan lupa follow untuk update timnas selanjutnya. Thank you. Ya, orang yang daya berpikirnya lemah, komentarnya cuma itu, buzzer, dan buzzer. Ya, tidak ada cara lain, tidak ada komentar lain selain kata buzzer. Ya, terkait dengan isu bahwa Coach Nova Arianto menyoret 2 pemain ini ya, Messi dan Davis. Ini tentunya sebuah hal yang biasa menurut saya, bukan hal yang lebay, karena bagaimana kita ketahui Coach Nova ini sangat ketat ya dalam proses seleksi pemain. Dia tidak melihat bahwa orang ini pemain dari luar otomatis dia itu hebat. Tidak. Yang dilihat oleh Coach Nova Arianto itu banyak ya. Mulai dari tinggi badan, itu sangat-sangat diperhatikan. Pemain depan itu tinggi badannya berapa, pemain tengah tinggi badannya berapa, pemain belakang tinggi badannya berapa. Itu sangat-sangat diperhatikan. Jadi mungkin yang masih ada kebebasan itu adalah pemain depan. Mereka tidak terlalu tinggi, itu tidak menjadi masalah. Tetapi khusus pemain belakang dan pemain tengah, itu sangat-sangat diperhatikan oleh Coach Nova Arianto. Ya, apapun itu teman-teman, kita harus tetap mendukung tindakan ya yang dilakukan, keputusan yang dilakukan oleh Coach Nova Arianto, karena dia lebih mengetahui apa kebutuhan tim ya. Semua pelatih-pelatih timnas Indonesia harus kita support. Apalagi ini proses seleksi dalam rangka persiapan timnas U17 ya, menghadapi kualifikasi Piala Asia. Semoga saja semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita dukung timnas U16 di bawah Coach Nova. Kita dukung timnas U19 di bawah Coach Indra Sapri. Kita dukung timnas senior di bawah Coach Sintayong. Oke?